Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3027. Bisakah kamu mengendalikannya? Aku tidak peduli apakah itu ilusi atau tiruan, aku menginginkanmu. Setan tua itu meraung marah dan tiba-tiba meraih Chen Ping dengan kedua telapak tangannya. Dan Chen Ping dengan cepat mengeluarkan cambuk ajaib, dan tiba-tiba membanting cambuk itu dengan keras ke udara, mengeluarkan suara seperti guntur. Iblis tua itu membeku sesaat, dan melihat rune melonjak di cambuk. Dan saat berikutnya, serangkaian pola rune emas tiba-tiba terbentuk di lengan iblis tua itu, lalu menyebar dengan cepat, membanjiri seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Garis emas benar-benar menggemakan garis rune pada cambuk ajaib, seolah-olah itu adalah satu. Iblis tua itu kaget. Garis-garis emas itu seperti rantai, yang terus-menerus mengencang, memenjarakan gerakannya. Metode macam apa ini? Kapan kamu menanam garis-garis ini di tubuhku? Iblis tua memandang Chen Ping dengan heran. Dia telah berhati-hati dan tidak pernah melihat adanya masalah fisik. Kapan Chen Ping memasang rune emas yang mengikatnya? Tepat ketika kamu menangkapku, apakah kamu pikir aku begitu mudah ditangkap olehmu? Aku sengaja tertangkap olehmu. Dasar idiot, kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan mudah. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, kakek. Chen Ping berkata kepada iblis tua itu dengan wajah mengejek. Ah, kau pembohong-pembohong. Iblis tua meraung. Dia telah mewaspadai ilusi lawan sepanjang waktu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan ilusi, dia akan melihat Chen Ping menendang iblis tua itu dengan satu tendangan. Dan sinar cahaya perlahan naik dari tubuhnya. Aura penuh cahaya bintang menyebar dari tubuh Chen Ping. Kekuatan game ini. Iblis tua memandang Chen Ping dengan tak percaya. Bagaimana seorang kultivator kecil dari peringkat keempat dari alam tubuh komposit memiliki kekuatan asli bahkan jika dia bisa memahami ruang aslinya, dia akan dianggap jenius yang langka. Dan sekarang Chen Ping benar-benar memiliki kekuatan asli di tubuhnya. Ini terlalu keterlaluan. Terlalu keterlaluan. Saudaraku. Kamu pikir kamu sudah memikirkan semuanya, tetapi kamu tidak menyangka pewaris ini, lelaki tua itu, memiliki kekuatan seperti itu. Orang tua itu tidak dapat menahan tawa saat ini, dan izinkan saya memberi tahu Anda, ruang asli dalam tubuhnya adalah bintang-bintang di alam semesta, sehingga Anda dapat merasakan cahaya dan nafas bintang-bintang. Seperti kata pepatah, masa muda lebih baik daripada biru dan lebih baik daripada biru. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan sisa jiwa Anda sendiri pada tingkat ini. Jangan biarkan delusi menaklukkan klan pemurnian tubuh kuno dan menaklukkan seluruh dunia surga dan manusia. Kita semua sudah tua, dan kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Orang tua itu dengan sungguh-sungguh membujuk adik laki-lakinya bahwa seorang biksu kelas 4 dari alam tubuh komposit memiliki ini. Tubuh sesat semacam ini memiliki ruang asli seperti bintang-bintang di alam semesta, dan telah mewujudkan beberapa jenis kekuatan asli. Bahkan di masanya, tidak ada yang bisa menemukan kejeniusan seperti itu. Aku tidak akan menyerah. Sama sekali tidak, kamu penjahat tercela. Kenapa kamu tidak berani menghadapiku secara terang-terangan, tapi malah bermain trik kotor? Kamu punya cambuk ajaib, kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Kamu terlalu buruk. Iblis tua itu sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah dan meraung keras. Aku bisa mengeluarkannya kapanpun aku mau. Dan aku bisa mengeluarkannya kapan saja. Bisakah kamu mengendalikannya? Karena kamu tidak menyerah, jangan salahkan aku. Chen Ping berteriak keras, dan langsung menggunakan cambuk di tangannya.
ditemani oleh gelombang rune pada cambuk ajaib, itu menyembur keluar seperti sungai yang mendidih, dan dengan cepat mengalir ke garis emas yang membungkus iblis tua itu. Lampu keemasan menyala satu demi satu, langsung mengikat iblis tua itu sampai mati. Aku tidak akan terjebak semudah itu. Merasakan ketegangan di sekujur tubuhnya, iblis tua itu meraung dengan marah. Diiringi raungan iblis tua, kabut hitam antara langit dan bumi terus mengalir ke arahnya dari segala arah. Bab 3028, Aku akan membunuhmu. Lambat laun kabut hitam ini terus mengembun bersama. Binatang buas raksasa dengan berbagai bentuk muncul dari kabut hitam, dan mendatangi iblis tua itu, seolah membantunya keluar dari masalah. Ketika Chen Ping melihat ini, seringai muncul di sudut mulutnya, dan semburan api langsung naik dari tangan yang memegang cambuk. Nyala api langsung menyulut cambuk, dan membakar dengan hebat. Pada saat yang sama, garis-garis pada tubuh iblis tua itu juga berkobar. Monster-monster itu berubah menjadi kabut hitam, setelah menyentuh nyala api, berteriak satu persatu, dan tubuh mereka berubah menjadi kabut hitam lagi. Iblis tua itu terus meronta, tapi sama sekali tidak berguna. Skill menggambar sihir ini sangat cocok untuk skillnya. Dengan penggunaan cambuk ajaib yang terus-menerus, semua jenis kekuatan spiritual dalam tubuh, kekuatan asli, semuanya memancar keluar seperti uang. Pada akhirnya, iblis tua itu berhenti berjuang dan tampaknya telah sepenuhnya pasrah pada nasibnya. Melihat iblis tua itu tidak lagi berjuang, Chen Ping menghela nafas lega. Selesai. Chen Ping sangat bersemangat. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka juga menjadi bersemangat seketika, yang berarti mereka semua telah melewati gerbang neraka. Dan wajah Five Elements Heavenly Vian lebih jelek dari yang lain saat ini. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak berani bergerak. Bahkan iblis tua pun ditaklukkan. Bagaimana mungkin mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Melihat Chen Ping yang sangat bersemangat, iblis tua itu mendengus dingin dan berkata, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Bahkan jika aku tidak mengendalikannya sekarang, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhku. Petik 2. Aku tidak percaya. Aku memiliki cambuk ajaib di tanganku. Aku tidak bisa membunuhmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menamparkan iblis tua itu dengan cambuk ajaib. Aku membuatmu sangat luar biasa sekarang. Sekarang kamu tahu seberapa kuat kamu. Chen Ping mencambuk-cambuk demi cambuk, menghabiskan kekuatannya setiap saat. Wajah iblis tua itu ganas, dan dia bisa melihat bahwa dia sangat kesakitan. Tetapi setelah begitu banyak pukulan, dia tetap tidak mati. Chen Ping sedikit terengah-engah, energi spiritual yang dia isi ulang hampir habis. Jangan berkelahi lagi. Kamu tidak akan bisa membunuhnya sepenuhnya jika kamu terus seperti ini. Biarkan aku melakukannya. Patriark klan pemurnian tubuh kuno perlahan berbicara. Melihat ini, Chen Ping tidak punya pilihan selain mengembalikan kendali tubuhnya kepada lelaki tua itu. Kamu memiliki begitu banyak mantra, maka aku akan memilih satu dan membiarkanmu melihatnya dengan baik. Orang tua itu berkata kepada Chen Ping. Chen Ping berdiri diam tanpa bergerak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ingat, kamu harus melihat dengan jelas, mungkin itu akan membantumu. Setelah selesai berbicara, saya melihat telapak tangan saya terangkat ke atas dan kemudian berubah menjadi postur mengangkat. Dalam sekejap, di udara, sebuah telapak tangan besar muncul, seperti telapak tangan seorang Tathagata. Dan di tengah telapak tangan, guntur dan kilat terus bergemuruh. Diiringi oleh teriakan keras Chen Ping, telapak tangan besar itu tiba-tiba ditekan. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping menggunakan Thunderbolt Palm setelah menyadari sumber petir. Dengan restu dari sumber guntur dan kilat, Thunderbolt Palm pasti akan meningkatkan kekuatannya banyak.
Terlebih lagi, kali ini Thunderbolt Palem dilakukan oleh lelaki tua itu sendiri, dan Chen Jing mempelajarinya dengan tenang. Diiringi dengan raungan itu seperti langit yang hancur berantakan. Jejak telapak tangan terus menekan, dan bahkan kekosongan pun terpelintir dan terpelintir. Semua orang menatap kosong ke telapak tangan besar yang jatuh dari langit, mata mereka penuh keterkejutan. Di mata mereka, ini hanyalah trik sulap. Saat cetakan telapak tangan semakin rendah, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyerang, dan setiap sambaran petir yang mengenai tanah akan membentuk lubang yang dalam. Lebih banyak kekuatan petir menghantam tubuh iblis tua itu, menyebabkan iblis tua itu menderita tanpa henti. Chen Ping memperhatikan dengan seksama, tidak mau melepaskan detail apapun. Dia tahu bahwa ini mungkin terakhir kali seseorang mengajarinya dalam hidupnya. Bab 3029, Formulir Akhir. Telapak tangan semakin rendah dan semakin rendah, dan jangkauan telapak tangan semakin kecil dan semakin kecil, terus mengembun. Kekuatan petir itu juga terkondensasi menjadi satu. Sepertinya memadatkan semua kekuatan di satu tempat. Pada akhirnya, Benlei Palem hanya menjadi seukuran telapak tangan manusia, menutupi bagian atas iblis tua itu. Hal yang paling kuat tentang Ranlei Zhang bukanlah kekuatan cetakan telapak tangan, tetapi di telapak tangan, semua kekuatan guntur dan kilat yang terus berjalan juga terkondensasi di satu tempat, dan guntur dan kilat yang menyilaukan menyambar. Memaksa. Kekuatan petir menyambar, dan iblis tua itu akhirnya menjerit melengking. Ini membuktikan bahwa Thunder Palem telah menyebabkan kerusakan yang menusuk hati pada iblis tua ini. Ben harus menghilang selangkah demi selangkah, dan lubang hitam besar muncul di dada iblis tua itu saat ini. Iblis tua dengan sisa jiwa, bahkan dengan kerusakan seperti ini, dapat pulih dalam waktu tercepat. Lagi pula, dia tidak lagi memiliki tubuh fisik. Tapi kali ini, lubang besar yang diledakkan oleh Thunder Palem tidak dapat dipulihkan sama sekali. Melihat lubang hitam besar di dadanya, mata iblis tua itu penuh dengan ketidakpercayaan. Telapak petir ini bukanlah metode kakak laki-lakinya, karena dia mengetahuinya. Tetapi bagaimana mungkin Chen Ping, seorang biksu muda di alam komposit, memiliki teknik telapak tangan semacam ini? Mengejutkan, sangat mengejutkan. Setan tua saat ini benar-benar menyadari bahwa dia terlalu meremehkan dan meremehkan Chen Ping. Chen Ping menyetrumnya lagi dan lagi. Kali ini, iblis tua itu pasti sudah mati, kan? Chen Ping memandangi iblis tua itu, merasa bahwa dia harus mati kali ini. Dia tidak mati, bahkan hal semacam ini akan membunuhnya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia meraihnya dengan tangan besarnya dan langsung mengambil iblis tua itu. Saudaraku, apakah kamu harus membunuh mereka semua? Iblis tua memandang Chen Ping dan berkata, pada saat ini, kulit iblis tua itu sangat jelek, wajahnya juga sangat ganas, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, bahkan ada lubang besar di dadanya. Sekarang aura iblis tua jauh lebih lemah, jadi kata-katanya tidak lagi merajalela. Dia juga ingin menggunakan kasih sayang keluarganya untuk membiarkan lelaki tua itu membiarkannya hidup. Kamu tidak sepenuhnya binasa, dan aku tidak mau menghilang begitu saja. Kamu dan kakakku harus pergi bersama. Orang tua itu telah kehilangan kasih sayang keluarganya saat ini. Dia hanya berharap untuk binasa bersama iblis tua itu. Kamu tidak tahu malu. Kamu terlalu tidak tahu malu. Bagaimana bisa kamu memiliki tiruan yang nyata? Saya tidak percaya bahwa kultivator kecil yang pas badan akan memiliki avatar, dan ada begitu banyak avatar. Setan tua itu tidak mau. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang biksu dalam kondisi bugar, mendapatkan klon. Bahkan di masa puncaknya, tidak mungkin mengubah begitu banyak klon. Karena kamu ingin melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya.
Pria tua itu membuka mulutnya perlahan, dan kemudian berkata kepada Chen Ping, "Kamu juga belajar sedikit, gerakan pedang yang bagus, kamu hanya belajar secara dangkal." Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu mengendalikan tubuh Chen Ping, dan perlahan mengambil pedang pembunuh naga. Untuk sesaat, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di pedang pembunuh naga. 9 ilmu pedang bayangan, bentuk terakhir. Diiringi dengan teriakan dingin, cahaya pada pedang pembunuh naga langsung mencapai puncaknya. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang tidak berani melihatnya langsung. Dengan pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping, dia melambaikannya dengan ringan, dan tiba-tiba sebuah celah tampak terbuka di kehampaan. Satu demi satu sosok muncul, semuanya adalah Chen Ping yang memegang pedang pembunuh naga. Setiap sosok begitu nyata, orang-orang ini persis sama dengan Chen Ping, bahkan ekspresinya adalah salinan yang sempurna. 1, 2, 3, 9 sosok semuanya berdiri di belakang Chen Ping, menghitung tubuh Chen Ping. Totalnya ada 10 Chen Ping, persis sama. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat tontonan seperti ini sebelumnya. Ilusi. Ini pasti ilusi. Kamu menggunakan ilusi untuk menipuku. Iblis tua melihat pemandangan ini dan tidak percaya sama sekali.